Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, kita masih ada di hari Jumat tanggal 23 Mei 2025. Nah, di video kali ini kita akan mereview armada coaster terbaru dari PO Traveling Trans. Ini luar biasa. Hari ini bener-bener rame banget teman-teman. Di video sebelumnya saya bilang ada 11 yang rilis. Nah, ternyata saya baru dapat info lagi. Ternyata ada 13 unit bis yang direview. Bukan direview ya, dirilis dari Karoseri Adi Putro pada hari ini. Kalau di review 13-nya, wes nggak kuat teman-teman. Memorinya juga mungkin nggak akan cukup ya. Di belakang saya nih rame banget yang mau rilis. Ada PO Zain Putra, ada PO PHD Trans, ada PO Alvaris Trans, Natama Trans, wes banyak banget teman-teman. Belum lagi yang ada di sebelah sini. Nah, ini baru saja keluar dari ruang finishing Karoseri Adi Putro. Ada PO Andromeda Trans. Ini menggunakan bodi Jetbus 5 HDD. Sasisnya Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4. Nah, di mana armada yang akan kita review teman-teman? Ada di sini. Ini adalah armada coaster terbaru dari PO andalan kita dari Bali, Traveling Trans, dan akan segera kita review secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, ini dia armada coaster terbaru dari Traveling Trans. Coasternya ini menggunakan bodi Jetbus 5 Big Jumbo buatan Karoseri Adi Putro. Tentunya kita semua tahu ya, Karoseri Adi Putro itu nggak hanya memproduksi bis-bis keren, tapi untuk coaster, minibus, atau mungkin kita sering sebut sebagai elf gitu ya, juga memproduksi. Nah, salah satunya ini. Ini masuk ke dalam divisi produksi minibus dari Karoseri Adi Putro. Kita recall lagi, kita ingat-ingat lagi, ada produk minibus apa aja sih di Karoseri Adi Putro. Yang pertama, ada Jetbus 5 MC atau elf, ada Jetbus 5 Jumbo, kemudian ada Jetbus 5 Big Jumbo yang ini, dan yang paling besar adalah Jetbus 5 Big Benz, teman-teman. Nah, untuk Jetbus 5 Big Jumbo ini bisa menggunakan sasis dari Hino. Contohnya ini ya, teman-teman, Hino GB Matic, teman-teman. Ini transmisinya otomatis loh. Dan tentunya ini ada stiker kesayangan kita ya. Kita semua tahu, TAF Codinol, sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adi Putro supaya kita bisa menikmati produk Karoseri Adi Putro dengan lifetime yang lebih lama lagi. Untuk dimensi dari coaster ini, panjangnya 8,6 meter teman-teman, kemudian tingginya 2,9 meter dan lebarnya 2,1 meter. Jadi cocok banget nih buat diajak belusukan-belusukan ke daerah hidden gem di Bali. Yes. Kadang kalau santai, bos besar lewat. Kadang di Bali ini kan banyak spot-spot yang tersembunyi yang bagus-bagus ya teman-teman. Nah, ini cocok teman-teman. Lanjut kita lihat di bagian sini ada pintu depan, ini modelnya swing, dan mungkin kita akan salah fokus sedikit teman-teman ya karena ada rilisan armada terbaru dari PO PHD Trans. Nggak apa-apa, kita fokuskan ke sini aja. Ini ada ruang driver dan ruang penumpang. Satu penumpang bisa di sini plus driver, dan
penumpang yang lain bisa di ruang penumpang yang ada di belakang. Di sini 1 penumpang, di belakang ada 27 orang penumpang. Jadi untuk konfigurasi kursi penumpang 27 plus 1 ya teman-teman. Lega ya, dashboardnya ini seperti dashboard Jetbus 5MD yang lebarnya ini 2100 mm alias 2,1 meter. Ini bisa dibuka teman-teman, seperti ini, digeser. Nah ini cukup luas teman-teman, bukaannya ya, seperti ini. Bisa ditutup lagi dengan sangat mudah. Kemudian untuk pintu tengahnya model sliding. Nah ini ada trap tangganya supaya lebih enak, ergonomis seperti ini. Nanti kita akan review secara lengkap bagian interiornya teman-teman, atau mungkin kita nanti ajak perwakilan dari traveling ya untuk ngobrol-ngobrol nih tentang armada ini. Mungkin teman-teman mau tahu tentang harga, tentang bisa disewa kemana aja, nanti kita akan ngobrol bareng. Traveling Trans, nama PT-nya ada di belakang, nama PT-nya teman-teman ya, PT Travela Lingkar Sejahtera. Kemudian di bagian sini ada bagasi. Nah inilah keunggulan coaster karoseri Adiputro. Bagasinya luas banget teman-teman. Seperti ini. Bagasinya nih dia letter U ya teman-teman. Dari belakang ada tembusan ke samping. Cakep. Di sini ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur. Ada sensor parkir di bawah banget teman-teman. Ada diffuser dan ada pelindung bumper. Nah ini tampilan atasnya. Jetbus 5 Big Jumbo Coaster ya dari PT Travela Lingkar Sejahtera. Silakan kalau teman-teman mau menggali informasi lebih lanjut tentang PO Traveling atau PT Traveling, bisa ke website www.travelinggroup.com. Kita lihat di bagian kanan teman-teman. Lah ini ada fasilitas pintu darurat sebagai fasilitas keamanan yang wajib ada di produk-produk kekinian. Nah ini apakah sudah dirilis? Saya mau lihat-lihat dulu, saya mau ngintip-ngintip dulu. Oh udah teman-teman, jadi kita nggak mengganggu prosesi syutingnya. Nah ini traveling featuring dengan PHD. Keren ya momennya, memang hari Jumat ini wakeh banget, banyak banget yang dirilis dari karoseri Adiputro. Saya jadi ikut senang. Dan langsung aja setelah ini kita akan review bagian interiornya. Let's go, tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita review bagian interiornya, di sini kita akan ngobrol bersama perwakilan dari PO Traveling. Kalau biasanya kita ngobrolnya bareng sama Pak Kris, lah sekarang kita bersama kakak-kakak nih. Ada Kak Sita. Halo Kak Sita. Halo. Wah, ini luar biasa. Jauh-jauh dari Bali, teman-teman, ke Malang untuk mengantar. Ini tadi kita habis ada beberapa upgrade ya Kak ya di bagian eksterior. Jadi ada perubahan bentuk sedikit teman-teman, tapi interior ini sama ya, sama-sama mewah ya Kak ya. Iya dong. Nah, boleh diceritain nih Kak, ini coaster sebelumnya udah jalan kemana aja sih Kak? Saya Sita dari perwakilan traveling. Sebenarnya coaster ini menguntungkan buat rute Bali ya, terutama ya. Soalnya kan di area Canggu, kayak yang kecil-kecil tuh Kute, itu semua bisa masuk sih. Jadi semua itu banyak yang cari coaster. Lebih apa ya, efisien lah untuk masuk-masuknya itu. Makanya coaster tuh laku banget di Bali. Wah, luar biasa. Tapi nih Kak, misalnya saya pengen nyewa ini coaster nih dari Bali ke Jawa atau mungkin ke Lombok gini Kak, bisa nggak sih Kak? Bisa sih, biasanya kita ada banyak yang kayak gitu. Gitu. Kalau untuk kursinya Kak, ini kan 27 ya di sini 27, ya. Misalnya mau dikurangin nih Kak, bisa nggak Kak? Kalau dikurangin tuh sepertinya nggak bisa ya. Biasanya karena sudah fix ya. Iya, biasanya kan kalau medium bisa dicopot jok ataupun dipasang. Ya medium. Ya, kalau coaster ini udah segini ya segini. Gitu. Nah ini teman-teman. Jadi untuk kursi di sini modelnya sudah fix. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang lebih lega, itu bisa di Armada Medium Bus. Kalau untuk harga nih Kak, spill boleh dong Kak? Untuk harga sewa coaster ini berapa Kak? Kita hitungannya tuh per hari. Biasanya per hari itu 12 jam. Itu harganya di 16 full day-nya. 16. Ya. Jadi udah terjangkau banget ya teman-teman ya. 1,6 dibagi 27 orang penumpang, dapat bagasi yang luas banget, dan ini coasternya juga lega ya Kak ya. Iya. Nggak untuk perlu bule-bule yang tinggi-tinggi itu
Untuk Normal lah. bule-bule cocok nih teman-teman. Iya. Jadi kalau teman-teman punya biro wisata mungkin, nah bisa alihkan ke coaster dari PO Traveling, pesannya yang Jetbus 5 Jumbo. Nah berarti ini habis dari sini lanjut ke Bali atau mampir mana dulu Kak? Langsung ke Bali. Siap. Balik. Matur suksema Kak Sita. Yes, mewali. Atas kepercayaannya dengan Karoseri Adi Putro. Ini first time Kak Sita kesini? Ya, saya pertama kali di sini. First time kesini luar biasa. Dan semoga Kak Sita nanti bisa kesini lagi. Ya, pasti. Ngejemput armada baru Lagi. dari traveling. Siap, Oke, teman-teman. Setelah ini kita akan review bagian interiornya. Stay tune, tonton videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, ini dia interior armada coaster terbaru di PO Traveling Trans. Kita bisa lihat di sini interiornya lega ya. Saya dengan tinggi badan 175 cm ini bisa berdiri dengan tegak, nggak perlu khawatir kejedot, ke arah atas lega, ke samping juga lega, teman-teman. Dan tentunya fasilitas di dalam coaster ini lengkap banget. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR di sini di dekat area yang membatasi antara ruang penumpang dengan ruang driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca dan ada pintu darurat serta jendela darurat. Kalau jendela darurat posisinya di atas ya teman-teman, ada di bagian depan dan di bagian belakang itu ada pintu darurat. Tentu saja fasilitas hiburannya sudah lengkap. Mulai dari TV yang ada di belakang saya, ini ukurannya besar banget teman-teman, bisa dibuka dengan mudah seperti ini. Nah, ini ukurannya 24 inci. Untuk armada coaster ini besar banget ya teman-teman ya. Seperti ini. Sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik coaster ini teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Nah, kalau TV-nya lagi nggak dipakai, silakan ditutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Terus diceglek seperti ini ya teman-teman ya. Nah, gampang toh? Nah, ini di depan kita bisa lihat ada router WiFi, ada kotak untuk mikrofon ya. Jadi mikrofonnya itu sudah wireless teman-teman alias tanpa kabel. Kemudian tentu saja ada audio system yang sudah terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Nah, ini ruang penumpangnya. Kursinya ini kalau kita lihat dari arah belakang kelihatan trendy, ini dari Aldila. Ada pegangan tangan di setiap kursi. Seperti ini teman-teman. Dan kita akan langsung saja lihat ada fasilitas apa sih di bagian belakang. Let's go, kita ke belakang. Nah, di belakangnya kita langsung disambut oleh fasilitas pintu darurat. Dan ada 5 kursi yang dijadikan satu baris teman-teman. Kalau yang di depannya ini ada 5 baris kiri plus 6 baris kanan. Totalnya di area belakang ini ada 27 kursi penumpang. Kita akan coba gimana rasanya duduk di kursi paling belakang, teman-teman. Ini ada gorden juga yang bisa kita, buka seperti ini ya, supaya sedikit lebih terang. Seperti ini, teman-teman. Ini bisa dibawa ke depan. Wah, enak banget nih duduk di sini ya. Enak. Kaki kita tidak menggantung, teman-teman, karena bisa ditopang oleh decknya. Ke arah atas juga lega, nggak perlu khawatir kejedot. Kemudian di sini juga ada louver AC ya. Ini bisa kita arahkan 360 derajat, teman-teman. Dan ada USB port charger tipe A dan tipe C di samping seperti ini. Enak banget. Ini ada seat belt, teman-teman. Di setiap kursi saya akan praktekkan gimana caranya ya. Teman-teman silakan ambil dulu seat beltnya seperti ini. Bisa diterenggangkan dan dia akan auto menyesuaikan dengan lingkar tubuh kita. Tinggal colok saja seperti ini. Enak ya teman-teman ya. Nah, kalau saya pribadi paling suka duduk di kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita pindah ke paling depan. Nah teman-teman, ini dia, kita ada di kursi paling depan di baris kiri yang letaknya di gang ya teman-teman. Di sini ada armrest yang bisa kita ambil seperti ini caranya, tinggal diputar ya. Seperti ini.
Kemudian ada fitur reclining seat di setiap kursi. Jadi kursinya bisa direbahkan ke belakang, teman-teman. Kalau teman-teman duduknya di gang seperti ini, silakan gunakan tombol merah yang ada di sini. Tekan tombolnya ke bawah, kemudian dorong badan teman-teman seperti ini. Wah, enak banget teman-teman. Seperti ini, kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan ya. Ini karena saya badannya lebar aja ya, jadi kelihatannya kok kayaknya sempit banget. Nah, seperti ini. Ini enak banget nih buat rebahan, sangat rebah ke arah belakang. Dan kalau mau dikembalikan ke posisi semula, kita tegakkan dulu badan kita, kemudian tekan lagi tombolnya, dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Oke, kita lihat di samping kiri kita ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Kemudian di atas ada louver AC. Ini bisa kita putar 360 derajat arahnya. Bisa kita tutup juga, tapi saran saya jangan ditutup ya, karena bisa menambah peluang untuk terjadinya kondensasi. Nah, inilah kondensasi ini yang sering dibilang sebagai AC-nya bocor. Padahal enggak ya teman-teman, karena ini louver AC-nya terlalu banyak yang ditutup. Akhirnya ada perbedaan suhu nih antara di dalam dengan di ruang penumpang ini, jadi terjadilah kondensasi. Yang di dalam terlalu dingin, yang di sini nggak seberapa dingin, maka ada kondensasi. Inilah yang sering dibilang sebagai AC yang bocor, padahal bukan. Oke, kita lihat lagi. Apa ya teman-teman ya, udah sih rasanya ini aja yang bisa kita liatin ya. Kalau kita duduknya di sini ya, enak. Posisi jendelanya nih dengan lengan kita ya, jadi ergonomis. Seat belt juga sama seperti di belakang ya. Tadi kita udah contohkan. Nah, ini bisa ditarik seperti ini teman-teman. Oke, kalau di gang ini bisa dilepas seperti ini. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget mereview secara lengkap ya, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Dan ya, seperti ini interior coaster terbaru dari PO Traveling Trans. Terima kasih atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro. Semoga sukses selalu untuk Traveling Trans, senantiasa terdepan bersama dengan Karoseri Adiputro. Serta terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis serta produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Karena Adiputro ini nggak hanya memproduksi bis ya teman-teman, ada coaster. Ini Jetbus 5 Big Jumbo, ada Elov Jetbus 5 MC atau Jetbus 5 Jumbo. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan dan ketertarikan teman-teman. Nanti kita review yang lain mungkin, apakah nanti akan ada kejutan lain dari PO Traveling, kita tunggu saja. Karena luar biasa, PO Traveling ini salah satu PO yang selalu menghadirkan kejutan di Pulau Dewata. Oke, mantap ya teman-teman.